Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tugas besar jaringan telekomunikasi kami mengenai perencanaan infrastruktur Internet Service Provider atau ISP berbasis Fiber to the Home untuk peningkatan akses digital di Desa Mekarwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, saya akan mengenalkan ke anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faisal Muhammad Arif yang berNIM 1101223 255. Yang kedua ada Muhammad Haifan Gani yang berNIM 11012223126. Yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Rivaldi Stadi Hamzah yang berNIM 11012202239. Latar belakang. Desa Mekarwangi yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan serius dalam hal konektivitas internet. Hingga saat ini, desa tersebut belum dilayani oleh penyedia layanan internet, sehingga penduduknya belum dapat menikmati manfaat kemajuan teknologi digital. Kondisi ini menciptakan sejumlah masalah yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan memajukan potensi ekonomi masyarakat. Kenapa harus Fiber to the Home? Fiber to the Home atau FTTH memiliki keunggulan utama, yaitu memberikan koneksi dan kapasitas dukung yang lebih cepat daripada konektor twisted pair, DSL ataupun kabel koaksial. Sehingga dengan koneksi dan kapasitas dukung yang lebih cepat ini dapat membuat Desa Mekarwangi tidak tertinggal dari kota-kota besar terkait kualitas hidup dan pendapatan masyarakatnya, terutama di zaman yang teknologi informasinya sudah berkembang pesat ini. Kenapa ke Desa Mekarwangi? Yang pertama, tempatnya strategis. Yang kedua, terdapat beberapa ODC atau Optical Distribution Cabinet yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa. Yang terakhir, sejalan dengan tema yang kami ambil, yaitu 3T. Rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana ketersediaan dan keandalan infrastruktur FTTH dapat meningkatkan akses digital di Desa Mekarwangi. Yang kedua, bagaimana dampak implementasi ISP berbasis FTTH terhadap peningkatan konektivitas dan kecepatan internet di wilayah tersebut. Yang ketiga, apa kendala-kendala potensial yang mungkin dihadapi dalam perencanaan dan implementasi infrastruktur FTTH di lingkungan pedesaan seperti Mekarwangi. Yang keempat, bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat setempat terhadap perubahan infrastruktur digital seperti FTTH di desa mereka. Yang terakhir, apa langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan infrastruktur FTTH secara efektif di masa depan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama meningkatkan akses internet, yang kedua menyediakan kecepatan dan kapasitas yang memadai, yang ketiga pemberdayaan ekonomi lokal, yang keempat mendukung pendidikan dan kesehatan, yang terakhir keberlanjutan infrastruktur. Kajian pustaka, elemen dan network FTTH. Secara umum jaringan FTTH dapat dibagi menjadi 4 segmen. Satuan kabel selain perangkat aktif seperti OLT dan ONU atau ONT. Seperti terlihat pada gambar 1.1, setiap segmen pada jaringan FTTH akan menghubungkan satu sama lain. Seperti lihat pada gambar 1.2 yaitu sebagai berikut. Segmen A yaitu segmen kabel feeder, segmen B yaitu segmen kabel distribusi, segmen C yaitu segmen kabel drop, segmen D yaitu segmen kabel indoor. Topologi FTTH. Dalam rangka untuk menentukan internet working, infrastruktur pasif dan aktif, sangat penting untuk membuat jelas perbedaan antara topologi yang digunakan untuk penggelaran serat optik atau pasif infrastruktur dan teknologi yang digunakan untuk mengangkut data melalui serat optik atau alat aktif. Topologi paling banyak digunakan yaitu point to multipoint yang sering dikombinasikan dengan pasif teknologi jaringan optik atau PON dan point to point yang biasanya menggunakan Ethernet transmisi. Oke, pada poin berikutnya ada teknologi arsitektur FTTH. FTTH ini terdiri dari 3 jenis topologi jaringan. Yang pertama ada point to point, yaitu topologi ini menghubungkan 2 node secara langsung dengan satu link yang sama. Yang kedua ada active optical network, yaitu semua perangkat pada pendistribusiannya menggunakan perangkat aktif termasuk optical switch. Dalam topologi ini, pendistribusiannya memiliki 2 susunan yang lebih dikenal dengan istilah home run fiber dan active star ethernet. Dan yang ketiga ada passive optical network, yaitu jaringan point to multipoint berbasis serat optik yang memiliki elemen pembagi optik yang bersifat pasif dan berfungsi sebagai penyalur data untuk menghubungkan optical line termination di central office dengan optical network terminal yang terletak pada sisi pelanggan.
poin berikutnya ada komponen jaringan FTTH. Jadi pada FTTH ini terdapat beberapa elemen yang dibutuhkan untuk membentuknya. Yang pertama ada Optical Distribution Network atau ODN, yaitu infrastruktur jaringan optik antara perangkat transmitter sampai perangkat receiver yang berfungsi sebagai ruangan manajemen fiber yang berbentuk kubah ataupun kotak, yang berisi passive splitter optik dengan jumlah rasio yang berbeda-beda. Berikutnya ada splitter, yaitu elemen pembagi optik yang berfungsi sebagai penyalur data untuk beberapa tujuan. Jenis-jenis splitter antara lain adalah 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, dan 1:32. Berikutnya ada fiber optik, yaitu sebuah media transmisi fisik yang terbuat dari fiber berbahan kaca yang merupakan komponen utama FTTH. Karena media transmisi ini memberikan bandwidth yang besar sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan kabel konvensional. Dan yang terakhir ada splicer, yaitu alat yang digunakan untuk menyambung core serat optik yang berbasis kaca dengan menyolder antara kedua ujung core sehingga dapat terhubung secara baik. Berikutnya ada kelayakan perancangan jaringan. Jadi ada analisis yang diperhitungkan untuk mendapatkan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah serat optik itu sistemnya sudah layak atau belum. Yang pertama itu ada link loss budget, digunakan untuk mengetahui batasan redaman total saluran yang diizinkan karena terjadinya rugi-rugi di setiap elemen, yaitu rugi-rugi pada serat, konektor, dan juga sambungan sepanjang link saluran komunikasi optik. Berikutnya ada power link budget, bertujuan untuk menghitung anggaran daya yang diperlukan pada receiver sehingga level daya diterima tidak kurang dari sensitivitas minimum. Ketiga ada power margin, yaitu daya yang masih tersisa di power transmit setelah dikurangi dari link loss budget selama proses pentransmisian. Power margin disyaratkan harus memiliki nilai lebih dari 0. Berikutnya ada rise time budget, metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link serat optik. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisa apakah unjuk kerja jaringan secara keseluruhan telah tercapai dan mampu memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Berikutnya ada lambang D lambda. Jadi D lambda ini adalah lambang untuk menyatakan dispersi terhadap panjang gelombang yang merupakan representasi dari turunan delay atas kelengkungan kurva delay pada panjang gelombang, baik downstream maupun upstream. Sedangkan DT merupakan representasi penyebaran waktu maupun pulsa akibat terjadinya chromatic dispersion pada kabel serat optik. Parameter didapat dari spesifikasi dari kabel serat optik. Dan yang terakhir itu setelah perhitungan rise time total diperoleh, maka dibandingkan dengan bitrate dengan format NRZ. Berikut merupakan topologi jaringan dari FTTH atau Fiber to the Home. Yang pertama itu ada Metro Ethernet yang terkoneksi dengan OLT dengan ODF terkoneksi melalui atau menggunakan patch core. ODF ke ODC dia menggunakan kabel feeder. Dari ODC ke ODV dia menggunakan kabel distribusi, dan ODP dan ke OTP menggunakan kabel drop. Namun untuk saat ini OTP itu sudah jarang digunakan, melainkan sekarang itu dia kebanyakan dari ODP langsung ke roset. Dari ODP ke rosetnya tuh sama pakai kabel drop, sedangkan dari rosetnya ke ONT-nya itu pakai kabel indoor. Nah, dari ONT ini bisa terkoneksi dengan berbagai macam perangkat, yaitu bisa PC, telepon, atau STB. PC itu kita bisa menggunakan kabel RJ45, sedangkan untuk telepon itu kita pakainya itu RJ11. Sebagainya, kami memilih Desa Mekarwangi karena Desa Mekarwangi ini tempatnya tidak terlalu terpelosok dan sudah masuk listrik di sana. Selain itu pula ada beberapa optical distribution cabinet yang terletak tidak jauh dari desa tersebut. Oke, pada pembahasan berikutnya ada perencanaan jaringan FTTH. Perencanaan jaringan FTTH pada Desa Mekarwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini meliputi penentuan konfigurasi jaringan dan analisa performasi ISSN. Jarak transmisi terjauh yang didapat adalah 6,2 km dari sentral telepon otomat Dago sampai ke lokasi. Bandwidth yang dibutuhkan pelanggan mengacu pada jenis layanan yang dibutuhkan pelanggan. Dalam hal ini adalah layanan data, layanan suara, dan layanan video atau triple play. Dan kemudian besar bandwidth yang dibutuhkan masing-masing layanan adalah untuk telepon itu dibutuhkan bandwidth sebesar 64 KB per second. Untuk data dibutuhkan bandwidth sebesar 2 MB per second, dan untuk video over IP HDTV itu dibutuhkan
bandwidth sebesar 20 MB per second. Pada pembahasan berikutnya ada link budget parameter. Perhitungan power link budget ini dilakukan berdasarkan standarisasi ITUT G984 dan juga peraturan yang diterapkan oleh PT Telkom, yaitu jarak tidak lebih dari 20 km dan redaman total tidak lebih dari 28 desibel. Berikut merupakan gambar perencanaan kabel dari STO ke ODC. Yang kami hitung yaitu dia panjangnya itu 3,4 km dengan menggunakan kabel feeder. Dari ODC ke ODP itu dia yang gambar yang ini tuh dia dari ODC ke ODP dengan jaraknya itu 2,8 km dengan menggunakan kabel distribusi. Nah, berikut gambar yang ketiga itu gambar dari ODP ke ONT dengan jaraknya itu kurang lebih 50 meter dengan menggunakan kabel drop. Nah, berikut merupakan topologi dari jaringan FTTH yang telah kami buat. Yang pertama yaitu dari dan kita itu di sini menggunakan software OptiSystem untuk mengukur redamannya masing-masing. Nah, untuk dari redaman dari OLT-nya sendiri untuk frekuensi gelombang yang kita gunakan itu di 1310. Kenapa kita menggunakan di 1310? Karena ini jaraknya kurang dari 10 km. Sedangkan modulasi yang digunakan itu kita menggunakan OPS dimatikan. Dan untuk mendapatkan redaman di OLT-nya itu yaitu di 4,9 desibel. Sedangkan ke ODF-nya dia mendapatkan redaman kurang lebih di 3,7. Nah, komponen kedua ini dia berada di dalam STO. Selanjutnya dia dari ODF connect atau terhubung dari ke ODC dan menggunakan kabel feeder. Yaitu tadi kan kita panjangnya yaitu 2,6 km dengan menggunakan panjang gelombangnya tetap sama yaitu 1310. Nah, di sini di ODC kita menggunakan power splitternya itu di 1/4. Kita mendapatkan hasilnya itu di 5,3. Nah, dari si ODC ke ODP dia menggunakan kabel distribusi dan dia itu dapat di dari ODP itu kita pakai passive splitter dengan 18. Kenapa kita tidak menggunakan 116? Karena di 18 itu pasti redamannya lebih optimal karena tidak banyak klien yang terhubung. Nah, untuk di sini kita dapat redamannya itu di 17,025. Nah, selanjutnya untuk di roset kita dapat redaman di 17,8. Perbedaannya cukup sedikit ya, yaitu cuma naik di 0,8, berarti itu sangat bagus. Nah, untuk bear analyzernya yaitu kita beranalyzer itu untuk mencari nilai threshold, high dan decision instant dan MAQ factor. Nah, redaman tadi itu yaitu di 17 itu redamannya itu sangat bagus sekali karena link budget yang ditentukan dari ITUT G984 atau dari Telkom sendiri itu tidak lebih dari 3 lebih dari 28. Sedangkan kita ini dapat di minus 17. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan infrastruktur internet service provider berbasis fiber to the home untuk Desa Mekarwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan akses digital di wilayah tersebut jika perencanaan ini diimplementasikan.
beberapa peningkatan akses digital yang bisa didapatkan oleh Desa Mekarwangi antara lain peningkatan akses digital, kecepatan dan kapasitas jaringan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta dukungan pendidikan dan kesehatan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.